Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang mengasihi Tuhan. Bulan April yang silam merupakan bulan yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah bangsa kita. 53 orang prajurit gugur dalam sebuah kapal selam KRI Manggala 402. Duka menyelimuti tidak hanya keluarga, tapi seluruh bangsa Indonesia. Saudara, kapal selam akan aman menjalankan misi pada kedalaman 500 meter. Diduga kuat bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan kapal selam ini adalah faktor alam. Saudara, ada kemungkinan tidak berfungsinya pengatur ketinggian penyelaman membuat kapal meluncur pada kedalaman yang melebihi ambang batas penyelaman, sehingga struktur pelindung kapal menjadi hancur karena besarnya tekanan air. Saudaraku, sama halnya dalam hidup ini. Sesungguhnya kekuatan dari dalam akan menolong kita supaya kita tidak mengalami kehancuran akibat tekanan luar. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian sabda Allah. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Saudara, batin manusia adalah hati dan jiwa. Ia perlu dikuatkan dan diteguhkan. Artinya jiwa kita perlu untuk diperkokoh. Saudaraku, pada saat seseorang mengalami kesukaran dan kemalangan yang menyatakan diri dalam berbagai macam rupa, bisa karena sakit, kehilangan, kegagalan, dan rupa-rupa kesusahan yang terjadi dalam hidup kita. Namun Allah pasti memberikan kepada kita kekuatan dari dalam. Jika tidak, kita tidak akan mampu menahan tekanan dari luar. Saudaraku, dalam hidup ini kita pasti akan memperoleh dukungan dari orang-orang yang kita kasihi atau siapapun yang ada di sekitar kita ketika kita ada di dalam keadaan yang berat. Tetapi kita harus mengetahui bahwa manusia batiniah kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Allah sehingga mampu menahan, menjaga agar kita tidak mengalami keadaan yang hancur. Saudaraku, Roh Kudus bekerja untuk menguatkan dan memperbaharui pikiran kita melalui dua hal. Yang pertama, pada saat kita membaca Alkitab. Alkitab merupakan petunjuk atau suara Allah yang nyata. Dengan membaca Alkitab, maka kita akan menemukan kekuatan untuk menjalani setiap hari. Membaca Alkitab itu berarti kita sedang mendengarkan suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita, sehingga manusia batin kita dikuatkan. Jika kita melalaikan kitab suci, kita akan mengalami keadaan yang lemah dan rapuh, sehingga kita tidak mampu bertahan melawan tekanan, pencobaan, dan kesukaran. Yang kedua, Roh Kudus bekerja untuk menguatkan dan memperbaharui pikiran kita melalui saat-saat kita merenungkan firman Tuhan. Tapi yang kedua, pada saat kita berdoa. Doa adalah suatu relasi manusia dengan Allah, yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah yang maha besar, Allah yang agung dan Allah yang perkasa, yang melampaui kekuatan dan kemampuan kita manusia. Dalam perjanjian lama ada sebuah doa yang luar biasa, yang memberkati ribuan orang dalam berbagai macam situasi. Saya baca untuk kita demikian. Mazmur 23.
Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu bapak Mazmur ini telah memberkati jutaan manusia ketika mereka menyadari saat berdoa tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang agung. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Dia membangun kekuatan di dalam diri kita, sehingga hantaman dan beban kehidupan yang menekan kita tidak akan menghancurkan kita. Untuk semua situasi yang kita hadapi hari ini, bagi yang sakit, bagi yang bergumul, bagi yang ada di dalam ketakutan, bagi yang ada di dalam masalah, bagi yang ada dalam persoalan besar, ketahuilah kekuatan Kristus di dalam diri kita lebih besar daripada tekanan, kesukaran di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Amin.